Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Sahabat, kembali lagi di channel Adin Iwan PSSI ya sahabat ya. Di video kali ini sahabat, saya akan menjelaskan dan saya akan menerangkan hasil kami hari ini ya sahabat ya, atas perjalanan kami berangkat ke Mapolda Jawa Timur ya sahabat ya. Demi tujuan utama kami adalah pembelaan untuk guru besar kita, Guru Gus Samsudin Jadab ya sahabat ya. Semoga beliau di luar sana selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kekuatan ya sahabat ya. Di sini sahabat, kita barusan selesai ngobrol dengan kuasa hukum ya sahabat ya. Barusan selesai ngobrol dengan para pengacara, ahli-ahli hukum, pakar-pakar hukum sahabat ya. Di sini ternyata kita harus mengumpulkan barang bukti yang benar-benar kuat ya sahabat ya. Barang bukti yang benar-benar kuat, yang mana barang bukti itu memang ketika kita laporan bukti itu memang benar-benar diterima oleh pihak hukum ya sahabat ya. Jadi di sini sahabat, kita lagi bekerja keras, kita lagi berusaha mengumpulkan barang-barang buktinya ya sahabat ya. Doakan untuk para sahabat di luar sana, mudah-mudahan perjalanan kami untuk mengumpulkan barang-barang bukti mudah-mudahan diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala ya sahabat ya. Dan juga mudah-mudahan sahabat di luar sana yang setia nonton channel Adin Iwan PSSI selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dicerdaskan oleh Allah dan selalu dilindungi dari orang-orang yang zalim ya sahabat ya. Jadi perjalanan hari ini sahabat melelahkan sekali. Kenapa saya bilang melelahkan sekali? Cuman karena sudah saya tanamkan di dalam diri saya, rasa lelah itu bisa hilang ketika kita cinta dengan para ulama ya sahabat ya. Jadi lelah itu hilang dengan sendirinya ketika kita mencintai guru-guru besar kita ya sahabat ya. Kenapa saya begitu mencintai guru-guru besar kita sahabat? Karena perjuangan mereka ini sangat luar biasa sahabat. Mungkin kalau tanpa adanya mereka, kita ini tidak menjadi orang seperti ini. Kita tidak mengenal agama yang sebenarnya, kita tidak mengenal baik buruk yang sebenarnya, dan kita tidak ada pembelaan seperti ini. Yang ada kejahatan dan kejahatan sahabat. Jadi alhamdulillahnya berkat perjuangan para ulama, para guru besar kita, suatu contoh Gus Samsudin Jadab yang sekarang ini lagi diteror, yang sekarang ini lagi dihujat, yang sekarang ini lagi dihina besar-besaran. Ujian beliau sangat luar biasa sahabat. Tapi beliau dengan tenang, beliau dengan tegar menerima cobaan, menerima kritikan, menerima komentar sahabat. Itulah ulama. Makanya Bang TIJ ini santai-santai aja dia di luar sana, karena pikir dia ulama ini nggak akan bertindak. Mau dizolimi seperti apa, ulama ini selalu merendah. Ulama memang selalu merendah, tapi di belakang ulama itu banyak santrinya, banyak muridnya, banyak orang-orang yang mendukung beliau, yang ngefans dengan beliau, yang insya Allah orang-orang itu akan membela para ulama kita ya sahabat ya. Mudah-mudahan di luar sana ada para pengacara, ada para ahli hukum, pakar hukum untuk membantu Gus Samsudin Jadab ini untuk menuntaskan kasus ini sahabat ya. Karena kita ini cuman sekedar cari informasi, mengumpulkan barang bukti, tapi semua itu kita harus konsultasi dengan yang pakar hukum sahabat. Kita sudah mengumpulkan barang bukti ini itu, tapi kita tidak tahu jalur hukumnya, sama aja bohong sahabat. Nanti perjuangan kita sia-sia.
Rokok dulu ya sahabat ya. Nanti sahabat, setelah urusan Gus Samsudin Jadab ini selesai, insya Allah dalam waktu dekat ini akan segera dituntaskan dan akan segera diklarifikasi ya sahabat ya, supaya sahabat-sahabat di luar sana tidak penasaran lagi siapa sih yang salah, siapa sih yang benar. Apakah benar beliau ini seperti ini, apakah benar beliau ini cuman hanya difitnah ya sahabat ya. Dalam waktu dekat ini insya Allah akan diklarifikasi ya sahabat ya. Mohon doanya, mudah-mudahan perjalanan kami selalu diberi kelancaran ya sahabat ya. Jadi ketika ada suatu tontonan yang bermanfaat sahabat, jadikan sebuah ilmu, jadikan sebuah pelajaran. Jadi ketika ada tontonan yang tidak bermanfaat, cukup ditonton dan abaikan saja ya sahabat ya. Karena kita ini sesama orang muslim, yang bagi orang muslim tidak patutnya mau saling menghujat. Saling mendoakan, saling mendukung itu lebih baik daripada saling menghujat. Kalau untuk bicara masalah dalil segala macam sahabat, saya kurang paham. Kenapa saya bilang saya kurang paham? Dalam perjalanan saya sekarang ini saya lagi tahap belajar sahabat. Insya Allah saya belajar dengan Ustadz yang sekarang ini lagi mendampingi saya belajar dengan Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan doakan saya, mudah-mudahan saya belajar lebih kelancaran ya sahabat ya. Nanti setelah kasus Gus Samsudin Jadab ini selesai sahabat, saya akan bikin konten, saya akan bikin video mendatangi para guru besar kita, pembasmi dukun santet se-Indonesia, dan saya akan mencari tahu sisi baiknya di mana, positifnya di mana, dan realnya bagaimana ya sahabat ya. Insya Allah akan saya sampaikan dengan sahabat di luar sana supaya sahabat tidak dibodoh-bodohi oleh TIJ ya sahabat ya. Karena TIJ ini sudah parah sahabat. Dia ini menghujat banyak ulama. Suatu contoh guru-guru besar kita pembasmi dukun santet ya sahabat ya. Seperti Kiai Haji Ujang Bustami, Gus Idris, pernah juga Ustadz Nasihin, dan sekarang ini Gus Samsudin Jadab yang tidak ada henti-hentinya dia hujat sahabat. Nanti saya akan klarifikasi, saya akan cari kebenarannya seperti apa, dan saya akan tunjukkan kepada sahabat-sahabat subscriber di luar sana ya sahabat ya. Kita saling mendoakan, kita saling menjaga, dan kita saling membantu ya sahabat ya. Karena tidak ada yang harta yang paling berharga di dunia ini sahabat kecuali harta yang kita sedekahkan sahabat. Jadi perbanyak sedekah ya sahabat ya. Sedekah itu bukan cuma hanya uang sahabat. Sedekah itu bisa dari lisan, bisa dari pikiran, bisa dari tenaga sahabat. Jadi bukan hanya sekedar uang sedekah itu. Jadi sedekah itu dari tenaga, lisan, pikiran, semua itu sedekah. Suatu contoh dari lisan. Kalaupun ada saudara-saudara kita yang bicaranya kurang sopan, kurang ini, itu lisannya kurang baik. Nah disitulah kita mengajari mereka begini loh tata krama, sopan santun, cara bicara lisan kita ini ya sahabat ya. Yang kedua pola pikir ya sahabat ya, pikiran kita. Kita membantu orang dengan pola pikir. Jadi ketika kita punya pikiran cerdas sahabat, kita bantu orang-orang yang tidak cerdas di luar sana. Orang-orang awam yang suka ditipu, yang suka dihujat, yang suka dipitnah oleh orang-orang di luar sana, kita bantu mereka dengan wawasan kita sahabat. Apa yang kita tahu, apa yang kita ngerti, beritahu dengan mereka. Insya Allah mereka tidak akan pernah dibodoh-bodohi lagi sahabat.
Itu kalau dari pikiran. Kalau dari tenaga, sahabat, kita punya keluarga, sanak famili, tetangga dan kerabat lain-lain, sahabat. Ketika kita melihat orang susah, sahabat, suatu contoh, ada tetangga lagi pindahan, ringankan tanganmu, langkahkan kakimu ke rumah dia untuk membantu dia, sahabat. Itu salah satu sedekah. Oke, sahabat, saya ini bukan mengajari, sahabat, cuman mengingatkan supaya kita sesama orang muslim tidak saling menghujat. Dan juga untuk orang yang non muslim di luar sana, saya pun lebih menghargai kalian yang non muslim di luar sana. Saya cinta dengan kalian, saya sayang dengan kalian, karena kita tidak ada beda-bedanya. Kita hidup di dunia ini semua hina, sahabat. Tidak ada kita yang memuliakan diri kita sendiri kecuali Allah yang memuliakan, ya sahabat ya. Jadi untuk para sahabat di luar sana, kalau ada yang ingin sahabat tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, sahabat. Tanya aja yang banyak, insya Allah kalau saya memang bisa menjawabnya akan saya jawab, sahabat ya. Untuk perjalanan selanjutnya nanti, sahabat, kita akan coba mengumpulkan barang-barang buktinya. Insya Allah kalau barang buktinya sudah terkumpul semua, insya Allah semuanya kelar. Jadi nanti akan kita klarifikasi, kita jelaskan, dan kita tunjukkan cuplikannya, ya sahabat ya. Jadi untuk sahabat di luar sana jangan penasaran, ya sahabat ya. Tunggu saja, sahabat. Makanya jangan pernah ketinggalan. Tonton terus channel Adiniwan PSSI, ya sahabat ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya, sahabat, supaya sahabat tidak terketinggalan video-video Adin selanjutnya. Yang mana video ini selalu Adin manfaatkan membantu banyak orang, sahabat, mencerdaskan para umat dan membela para alim ulama, ya sahabat ya. Sekarang sudah hampir jam 2, sahabat. Jadi kita barusan selesai istirahat, baru selesai makan siang, baru selesai sholat ba'da zuhur, sahabat. Nanti habis sholat asar kita akan lanjut lagi perjalanan. Insya Allah kita akan menuju rumah guru besar kita, Gus Samsudin Jadab, sahabat ya. Mohon doanya untuk para sahabat di luar sana. Mudah-mudahan perjalanan kami selalu diberi kelancaran, ya sahabat ya. Dan kami selalu dilindungi orang-orang yang zalim, ya sahabat ya. Begitu pula untuk sahabat di luar sana. Saya doakan untuk para sahabat di luar sana, mudah-mudahan rezekinya melimpah, ya sahabat ya. Sahabat dijauhkan dari orang-orang yang zalim, dan sahabat kalau yang sudah punya istri mudah-mudahan cepat diberi keturunan. Dan yang belum punya pasangan, sahabat, segera diberi pasangan, ya sahabat ya. Kembali lagi ke topik, sahabat ya. TIJ. TIJ ini, sahabat, sebenarnya orangnya luar biasa. Kalau saya melihat konten beliau orangnya luar biasa. Beliau orangnya cerdas, beliau orangnya pintar, cuman kepintarannya, kecerdasannya disalahgunakan, sahabat. Saya tidak akan pernah membahas beliau TIJ kalau memang dia ada pembuktiannya, sahabat. Kalau tidak, dia mendatangi Gus Samsudin Jadab, bertemu langsung live dengan dia, tunjukkan bahwasannya dia ketemu dengan Gus Samsudin Jadab. Dia tidak akan pernah berani, sahabat. Kenapa? Karena dia mengakui kesalahan dia. Kalau dia ngerasa diri dia benar, dia ngerasa diri dia hebat, dia pasti menemui, sahabat. Di situ aja kita berpikir. Jadi sahabat di luar sana berpikirlah yang cerdas, ya sahabat ya. Jangan pernah mendengarkan kata TIJ, ya sahabat ya. Karena kata-kata beliau itu nggak semuanya buruk, sahabat. Ada sisi baiknya. Jadi ketika nonton channel beliau juga nggak jadi masalah, ditonton, cuman ambil sisi positifnya. Yang buruk jangan diambil.
Suatu contoh, menghujat ulama, mencari kesalahan ulama itu tidak baik. Itu jangan diambil ya sahabat ya. Ambil sisi positifnya aja. Karena para ulama, para guru, para kiai yang pembasmi dukun santet ini, guru spiritual se-Indonesia ini wajib kita sanjung sahabat, wajib kita bela. Seperti halnya kita membela kedua orang tua kita sahabat. Karena kita bisa mengaji, kita pintar berbicara, pola pikir kita cerdas, itu sebagian besar ilmunya dari mereka sahabat. Karena kalau kita hidup tanpanya seorang ulama sahabat, mungkin hidup kita ini sudah terbengkalai. Hidup kita ini sudah banyak yang tawuran, sudah banyak yang pecah belah. Kadang saya sedih melihat beberapa ada ulama dengan ulama saling menghujat, saling mencari kesalahan. Saya aja yang orang kurang ngerti masalah hukum agama, saya sedih melihatnya sahabat. Mbok yo kalau kita ini bersatu, semakin kita bersatu, semakin kita membenarkan diri. Kalau salah kita benarkan, kalau benar kita memang itu yang kita cari, kita bersatu. Alangkah indahnya, alangkah baiknya, sejuk dunia ini sahabat. Maaf ya sahabat ya, hari ini saya tidak menggunakan peci. Kenapa saya tidak menggunakan peci sahabat? Karena saya berangkatnya tadi buru-buru. Saya diundang, saya nelpon, saya tanya mau berangkat jam berapa, nggak taunya beliau sudah di jalan mau berangkat. Jadi saya buru-buru sahabat. Sampai-sampai peci sudah saya siapkan. Saya kira peci sudah dalam mobil, nggak tahu sampai lokasi, nggak taunya pecinya ketinggalan sahabat. Untuk para sahabat di luar sana, ini bagi sahabat yang sering kena tipu, bagi sahabat yang sering dibodoh-bodohi oleh penipu, nanti akan saya kasih tahu trik cara melawan penipu ya sahabat ya. Bagaimana caranya supaya kita tidak kena tipu, bagaimana caranya supaya kita ini cerdas ya sahabat ya. Yang lebih penting itu seperti orang-orang tua kita zaman dahulu. Orang-orang tua kita ini awam. Kadang mereka ini tidak mengerti mana yang penipu, mana yang pura-pura, dan mana yang benar-benar baik. Mereka selalu menganggap orang itu baik-baik terus. Karena dunia ini semakin kesini sahabat, semakin jadi, semakin populer, semakin top. Jadi kita ini harus punya wawasan lebih. Kalau kita sudah punya wawasan lebih, nah disitulah kita menimba ilmu. Supaya balance ya sahabat ya. Ketika kita punya wawasan dan kita punya ilmu, kita jadikan satu sahabat, insya Allah itu kita akan berdiri tegak sahabat. Tapi ketika kita punya wawasan, kita tidak mempunyai ilmu sahabat, kosong. Kadang kita salah gunakan wawasan kita salah gunakan sahabat untuk menipu orang lain. Tapi ketika kita punya wawasan dan kita juga mendalami ilmu, insya Allah perjalanan kita ini lancar mulus sahabat. Untuk para sahabat di luar sana, pesan saya cuma sedikit sahabat, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu ya sahabat ya. Jangan pernah tinggalkan berdoa kepada Allah, karena semua yang kita dapat, semua yang kita punya, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala ya sahabat ya. Mungkin cukup sekian dari Adin sahabat, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.